Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga. Jaya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyakit menular, ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit tidak menular. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan sama-sama melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya Pak Endang juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, anak-anak sekalian, penyakit yang tidak menular pertama adalah sariawan. Nah, anak-anak mungkin pernah mendengar tentang sariawan, ya. Sariawan adalah peradangan yang terjadi dalam rongga mulut. Jadi sariawan ini terjadi sering di rongga mulut kita, terutama mungkin di bibir, ya. Ada juga kadang-kadang di lidah terjadi yang namanya sariawan. Adapun gejala sariawan, nah ini sering kita rasakan, ya. Ketika kita merasakan sakit sariawan itu paling tidak enak, ya. Mau makan juga tidak enak, berbicara juga tidak enak, artinya pengen diam saja seperti itu. Nah, gejalanya pertama muncul bengkak pada bagian mulut, tanda mulai terjadinya peradangan. Artinya ada kadang-kadang terjadi bengkak pada bagian mulut kita, terutama masalah di bibir biasanya. Seperti itu, ya, terutama di bagian dalamnya. Kemudian merasakan tidak nyaman di mulut, ya, benar sekali. Ya, orang yang merasakan sariawan itu akan merasa tidak nyaman sekali. Terasa perih pada bagian yang sariawan. Nah, ini memang terasa kalau kita makan biasanya, ya, kalau sudah sariawan itu terasa sangat perih sekali, ya. Yang keempat, terlihat ada luka berwarna putih, ya, di rongga mulut kita, terutama misalnya di bibir gitu kan. Nah, sakit saat makan atau berbicara. Nah, ini yang kadang-kadang hanya membuat kita jadi malas untuk makan, ya, ataupun berbicara dengan orang lain, ya. Jadi itu merupakan gejala-gejala sariawan yang sering kita rasakan biasanya ketika kita merasakan bagaimana sariawan terjadi pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab sariawan ini ada beberapa. Yang pertama, kekurangan vitamin C. Nah, ini yang biasanya salah satu penyebab terjadinya sariawan pada diri kita. Yang kedua adalah alergi terhadap obat atau pasta gigi tertentu, ya. Alergi terhadap obat atau pasta, mungkin untuk pasta gigi kita jarang, ya, hampir tidak pernah lah kalau bapak sendiri rasakan, tapi paling kekurangan vitamin C atau sedikit minum biasanya, ya. Nah, terjadi infeksi oleh bakteri dan virus. Dan yang keempat, nah ini yang sering kadang-kadang, ya, tercedera seperti tergigit saat makan, jatuh, tertusuk sikat gigi atau yang lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan kita sariawan, ya. Itu. Nah, untuk cara pencegahannya yang pertama, banyak mengkonsumsi makanan dan buah yang mengandung vitamin C. Nah, jadi penyebabnya kekurangan vitamin C, artinya kita harus banyak mengkonsumsi makan dan buah yang mengandung vitamin C, ya. Banyak-banyak minum air juga, ya. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ini yang penting, ya. Kadang kalau kita jarang menjaga kebersihan gigi dan mulut, bukan hanya sariawan saja yang bisa menyebabkan mulut kita tidak enaknya ataupun gigi kita tidak enaknya, ya. Bisa-bisa gusi kita juga bengkak, ya, karena kita jarang gosok gigi. Nah, jadi harus sering menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menggosok gigi sesudah makan, sebelum tidur juga menggosok gigi, ya. Yang ketiga, memberi antiseptik pada bagian yang terkena sariawan. Nah, terkadang ada beberapa obat yang akhirnya bisa menyembuhkan sariawan kita dengan cara memberikan antiseptik pada bagian yang memang pas lukanya itu, ya. Dan yang keempat, berkumur dengan air hangat dicampur garam sebanyak 3 kali sehari. Nah, ini untuk mencegah terjadinya sariawan lebih lanjut, ya. Kadang-kadang memang kalau kita rasakan sariawan ini sangat-sangat tidak enak sekali buat kita semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sakit mah, ya. Yang kedua adalah sakit mah. Jadi penyakit yang tidak menular. Yang pertama tadi sariawan, yang kedua adalah mah. Mah merupakan gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan, terutama pada lambung dan usus. Mah sering disebut juga dengan sakit lambung, ya. Umumnya disebabkan tidak teraturnya pola makan. Jadi ini merupakan sakit mah
gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan ya, terutama lambung dan usus. Adapun gejala sakit MAH, yang pertama adalah perut terasa kembung, kayak kita mau masuk angin ya, terkadang seperti itu. Terasa nyeri dan perih pada ulu hati, mual dan muntah, dan sering sendawa. Sendawa itu seperti nah seperti itu ya. Ini merupakan gejala-gejala MAH. Kemudian penyebab penyakit MAH ya. Yang pertama, luka pada lambung atau usus halus. Jadi kita tidak tahu, mungkin ketika kita makan makanan kadang yang bisa menyebabkan lambung atau usus halus kita luka ya. Jadi ada beberapa makanan mungkin yang kadang-kadang kita tidak sadar, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Yang kedua, penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, ini juga ya. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Ini yang biasanya sering menyebabkannya. Jadi kita makannya kadang-kadang harusnya makan pagi jam 7, kadang-kadang kita makannya jam 10. Nah, itu akhirnya tidak teratur. Atau kita makan siangnya biasanya habis zuhur jam setengah 1 sampai jam 1, tapi kadang-kadang kita makannya jam 2, setengah 3. Jadi artinya tidak teratur pola makan kita, sehingga bisa menyebabkan penyakit MAH. Yang keempat, banyak pikiran ya. Kemudian cara pencegahannya. Cara pencegahan penyakit MAH, yang pertama adalah menghindari makan dan minuman yang mengandung kafein ya, seperti kopi. Yang kedua, pola makan teratur, tidak memakan makanan yang terlalu pedas dan asam. Jadi makanan kita harus benar-benar diatur ya. Terutama pagi. Pagi itu sangat penting ketika kita akan berangkat ke sekolah ya, akan beraktivitas. Pagi itu sangat penting sekali untuk makan pagi ya. Dan keempat, makan secukupnya. 3, dan yang terakhir, bila sudah terkena MAH, periksalah ke dokter. Ini ya merupakan materi kita tentang penyakit yang tidak menular ya. Semoga bermanfaat. Paling tidak ini bisa menjadi acuan buat kita semuanya untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.